Ya pemirsa, pemerintah telah menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan berusaha di Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Hal ini pun menjadi bagian dari paket deregulasi yang didorong oleh Presiden Prabowo dalam rangka memperkuat daya saing Indonesia. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, Riyadno menjelaskan, pokok pengaturan pertama dalam PP 28 2025 adalah masing-masing penerbitan perizinan berusaha memiliki jangka waktu yang pasti, seperti penerbitan persyaratan dasar, perizinan berusaha, maupun perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau PBUMKU. Untuk proses penerbitan persyaratan dasar, perizinan berusaha maupun PBUMKU harus sesuai dengan jangka waktu layanan atau Service Level Agreement atau SLA yang telah ditetapkan. Riyadno menjelaskan sistem verifikasi akan dilakukan secara otomatis untuk permohonan perizinan perusahaan. Dengan demikian, para investor baik dari dalam maupun luar negeri mendapat kepastian secara cepat. Dirinya mengatakan apabila dalam waktu 10 hari mengajukan permohonan perizinan perusahaan dan SLA dalam 10 hari tidak terbit, maka sistem akan menerbitkan. Kita beralih ke informasi terpopuler yang kedua, di mana Dantara larang BUMN rombak manajemen. Badan Pengelola Investor Daya Anagata Nusantara atau BPI Dantara melarang sejumlah perusahaan plat merah, anak perusahaan dan cucu badan usaha milik negara untuk melakukan agenda perubahan pengurus sampai ada evaluasi secara menyeluruh. Mengutip surat edaran yang beredar, informasi tersebut sehubungan dengan telah dilakukannya inbreng saham BUMN ke dalam holding operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau PT Dantara Asset Management Persero atau DAM. Perusahaan ataupun putusan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025. DAM selaku pemilik saham seri B dan seri C BUMN. Merujuk kepada surat Kepala BPI Dantara tertanggal 5 Mei 2025 perihal arahan terkait pelaksanaan RUPS dan aksi korporasi BUMN dan anak usaha BUMN yang pertama, BUMN anak perusahaan dan cucu perusahaan yang belum melaksanakan RUPS tahunan untuk dapat menyelenggarakan RUPST selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2025 dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, seluruh BUMN anak perusahaan dan cucu perusahaan tidak diperkenankan melakukan agenda perubahan pengurus dalam penyelenggaraan RUPS tahunan sampai adanya evaluasi secara menyeluruh oleh BPI Dantara atau DAM. Kita ke informasi terpopuler yang selanjutnya. Apple makin kencang mengembangkan headset realitas campuran atau Vision Pro. Menurut unggahan terbaru dari analis kawakan Ming Ching Kuo, Apple tengah mengembangkan 7 produk sekaligus. Di antaranya ada 3 produk Vision dan 4 kacamata pintar smart glasses. Kuo pada Senin menyebut di akun X personalnya, pengembangan 5 produk sudah terkonfirmasi timelinenya, sementara 2 lainnya masih menunggu. Adapun perangkat yang akan dirilis tahun ini digadang-gadang merupakan Apple Vision Pro dengan chip M5. Produksi masalnya pada kuartal 3 2025. Sementara pengirimannya sebesar 150.000 sampai 200.000 unit diprediksi akan mulai di akhir 2025. Kuo mengatakan Apple optimistis bahwa headset akan menjadi tren elektronik konsumen di masa depan. Selanjutnya ada produk Apple Vision Air yang dirumorkan akan memasuki tahap produksi massal pada Q3 2027. Kuo mengatakan bobotnya akan lebih ringan 40% ketimbang Apple Vision Pro. Adapun Apple Vision Pro generasi berikutnya dikatakan mengusung desain yang benar-benar baru, prosesor berkelas Mac, dan diproduksi massal pada semester 2 2028. Kuo mengklaim perangkat ini juga akan lebih ringan ketimbang Apple Vision Pro orisinil. Selain itu, Apple juga dikatakan sedang mempersiapkan debut untuk smart glass pertamanya sebagai respons terhadap Meta Ray-Ban. Produksi massalnya diprediksi pada kuartal 2 2027 dan pengapalannya diestimasikan sekitar 3-5 juta unit. Dan berita terakhir dari CNBCindonesia.com adalah serangan udara Israel di jalur Gaza kembali menewaskan puluhan warga Palestina, termasuk mereka yang sedang mengantre bantuan makanan di tengah krisis kemanusiaan yang makin memburuk. Kekerasan yang terjadi sejak Minggu telah menewaskan sedikitnya 68 orang.
Sebanyak 47 korban jiwa tercatat di Gaza City dan wilayah utara Gaza termasuk 5 orang yang tewas saat mendekati pusat distribusi bantuan makanan yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation atau GHF di utara Rafah. Organisasi ini merupakan lembaga bantuan yang didukung Israel dan Amerika Serikat, namun telah menjadi sorotan karena lokasi distribusinya seringkali menjadi titik tembak militer Israel. Menurut laporan kantor media pemerintah Gaza, sejak GHF mulai mengelola pengiriman bantuan terbatas pada akhir Mei, lebih dari 580 warga Palestina tewas dan lebih dari 4.000 terluka saat mendekati pusat-pusat distribusi tersebut. Sementara itu, surat kabar Israel, Haaretz, melaporkan bahwa tentara Israel menerima perintah untuk menembaki kerumunan warga sipil tak bersenjata yang mencoba mengakses bantuan dalam upaya menghalau mereka. Pengacara hak asasi manusia International Geoffrey Nice menyebut praktik tersebut tidak bisa dijelaskan. Serangan Israel menyasar berbagai wilayah sejak fajar. 2 anak dilaporkan tewas dalam serangan terhadap rumah tinggal di kawasan Zaitun, Gaza City. Di wilayah pesisir Al-Mawasi, sebuah tenda darurat juga diserang, menewaskan 5 orang. And burn